situ aku nanya sama belinya, beli ini yang kalau yang kakek-kakek ini jaganya di sebelah mana gitu, pakai baju putih-putih. Terus belinya ngomong, oh mbaknya juga bisa lihat ya gitu. Itu dapetnya vision tapi pertama lewat mimpi. Terus yang aku ceritakan ke orang tua, selalu aku ceritanya ke orang tua gitu. Jadi mereka yang konfirmasi tuh kalau misalnya ada bencana, terus kalau nggak ada apa kejadian apa gitu, mereka bilang nih udah muncul beritanya gitu. Aku sampai takut yang diingat apa? Vision apa yang apa ya, gunung meletus, kecelakaan pesawat, terus gempa bumi, tsunami, terus politik juga ada. Jadi tuh pokoknya yang konfirmasi itu kita detailin satu-satu. Hey, kembali lagi di YouTube channelnya Dewata Podcast, Depot Channel. Kali ini Dewata Podcast kedatangan tamu dari jauh dari Jakarta yang seorang indigo. Wah, disebut indigo. sebenarnya sih nggak pengen, tapi Nggak pengen. apa-apa. Supaya lebih seru saja. Jadi, ya bisa perkenalkan. Hai, nama aku Maria. Maria Dewi, bisa dipanggil Maria atau Dewi, terserah mau manggilnya apa, dari Jakarta. Jangan aja dipanggil sayang, nanti pacarnya marah. Ya, Maria ini melakukan perjalanan spiritual ke Bali. Nah, sekarang kita akan mendengar bagaimana pengalaman Maria ketika melakukan perjalanan spiritual di Bali. Silahkan, gimana cerita pengalaman di Bali? Baru datang dari hari Rebo sampai hari ini, dan by the way lagi 3 jam aja pesawatnya Maria berangkat. Jadi ini bener-bener syuting dadakan. Jadi sebenarnya udah lama banget pengen ke Bali, tapi entah semesta tidak merestui sepertinya. Jadi akhirnya baru bisanya sekarang. Pas sampai di Bali kayak udah familiar banget gitu sama Bali. Kayak ada rasa kangen banget gitu sama Bali. Terus habis itu aku nggak tahu kenapa, pokoknya sepanjang jalan naik motor itu aku nangis kayak, aduh aku udah pulang nih ke rumah, aku udah pulang ke rumah. Ini sorry, sebelumnya dari Bali itu dari turun pesawat langsung naik motor. Karena dari Bali naik pesawat, aku checking dulu, terus habis itu keluar, terus baru nyewa sepeda motor sama rental lah, salah satu rental yang ada di Bali gitu. Sebelumnya udah pernah ke Bali? Belum. Oh, jadi ini pertama kali ke Bali? Iya. Wah, kirain sudah pernah ke Bali sebelumnya. Soalnya kan merasa kayak home gitu ke Bali. Iya, makanya itu heran banget aku. Iya ya. Gimana gini pengalamannya? Pengalamannya sih banyak hal yang dipelajarin ketika melakukan perjalanan di Bali. Aku kan perginya ke Gua Gajah, ke Candi Gunung Kawi, ke Tirta Empul, ke Mengening, Sanur, Kute, terus ke Pura mana itu? Batu Tegah. Batu Pegah gitu. Batu Pegah ya? Ya, Pura Batu Pegah. Di situ banyak hal, kayak kita tuh kayak introspeksi diri kita sendiri. Masih banyak hal yang jadi ngingetin aku gitu, bahwa aku tuh masih banyak sombongnya, masih banyak so taunya, masih banyak kurang nerima, kurang sabar, kurang ikhlas gitu. Dalam perjalanan itu aku sendirian doang, Mbak. Bawa motor, modal map, modal sotoy, apapun yang terjadi. Pokoknya intinya aku mau jalan-jalan, mau menikmati Bali, mau mencari sisa-sisa perjalanan apa sih yang harus aku jalani dalam kehidupan ini gitu. Jadinya solo traveler ya di Bali. Betul. Ya? Oke. Nah, sekarang waktu ke Bali kan di Ubud nih. Pertama kali yang tempat dikunjungin apa? Pertama kali aku ke Gua Gajah. Ke Gua Gajah itu? Ke Gua Gajahnya itu diceritain yang kemarin itu. Iya. Jadi di Gua Gajah. Aku kan udah tahu, tapi yang lain belum tahu. Oke. Jadi di Gua Gajah, pertama kan aku disamperin guide gitu. Karena aku sendirian, emang benar-benar sendirian, kayak orang bingung aja sih gitu. Terus mungkin guide-nya ngeliat aku bingung, terus habis itu aku disamperin. Terus dia bilang mau digaitin atau enggak gitu. Mau digaitin aku atau enggak, terus aku bilang, oh boleh beli gitu. Bayarnya berapa, terus sekian gitu.
Mm-mm. Terus habis itu udah aku digaitin, terus dikasih ya, ada pancuran pertama kan kita lihat pancurannya, pancuran air. Situasi saat itu di Pura Gua Gajah itu gimana? Situasinya itu adem, tenang gitu. Pokoknya nyaman aja kalau aku yang ngerasain ya. Karena waktu aku datang juga tidak terlalu ramai saat itu posisinya. Jadi letak pancorannya masuk ke Gua Gajah itu di sebelah mana? Letak pancoran airnya itu pas banget pintu masuk ke Gua Gajah udah ada pancorannya itu. Ada beberapa. Terus habis itu kata guide-nya itu suruh cuci muka dulu. Kalau mau cuci muka boleh, diminum airnya boleh gitu. Biasanya juga dipakai untuk melukat orang. Ada juga malam-malam ke sana buat melukat. Kayak gitu. Terus ada buat linggihnya juga untuk yang belum punya anak gitu. Itu juga bisa nanti berdoa di situ buat yang pengen punya anak gitu, kata guide-nya. Oh, tempat khusus untuk memohon untuk punya anak ya? Iya. Terus barulah kayak ada guanya itu kayak atasnya apa ya, aku lupa itu bentuknya. Karangbomo. Iya, Karangbomo kayak gitu. Yeah. Di situ kalau di situ kan aku lagi foto-foto, terus habis itu aku ada kakek-kakek ini yang nggak kelihatan ya, terserah kalian mau percaya atau enggak. Jadi ceritanya udah ditungguin kakek-kakek pakai baju serba putih di depan pintunya itu. Tapi karena aku mikir nggak mau gitu, aku halu atau gimana gitu, apa aku terlalu excited gitu, tapi aku diam aja. Foto-foto selesai, habis itu aku masuk ke dalam, kabut yang aku lihat tuh kayak kabut karena banyak dupa yang dibakar di sana, baunya sangat wangi karena banyak sesajinya juga. Masuk ke dalam, terus kearahin ke sebelah kiri dulu, ke arah patung Ganesanya. Di situ belinya itu sambil cerita apa sejarahnya gimana, awal penemuannya di mana. Untuk sejarahnya dan penemuannya itu aku lupa ya karena nggak aku inget semuanya itu. Terus habis itu di situ belinya cerita, tahu-tahu aku tuh kayak rasanya tuh kayak pengen nahan nangis, tapi Merasa tersentuh hatinya? iya, merasa, tapi malu juga mau nangis apa gimana gitu kan. Thanksin dong sama orang baru gitu kan. Ini ngapain sih nangis, disakitin? Iya, punya masalah kali, beban hidup gitu kan. Terus habis itu aku di situ aku nanya sama belinya, beli ini yang kalau yang kakek-kakek ini jaganya di sebelah mana gitu, pakai baju putih-putih. Terus belinya ngomong, oh mbaknya juga bisa lihat ya gitu. Terus habis itu iya beli. Terus ditanyakan lagi ngikut saya apa lagi ngikut kamu. Terus habis itu belinya bilang akunya bilang lagi ngikut aku gitu. Terus aku cuma ditepuk pundak kayak gitu, cuma bilangnya gini, kamu ada masalah ya gitu. Cuma digituin doang, langsung aku tuh nangis di situ. Aku bilangnya kayak aku nggak kuat gitu. Buat kalian yang pengen banget untuk melihat-lihat hal-hal yang seperti itu, sebenarnya sih kalau menurut aku ujiannya tuh nggak gampang gitu. Aku pun sendiri sampai sekarang itu masih berusaha untuk berdamai dengan semuanya. Dan setiap hari adalah kita akan selalu belajar bagaimana untuk bersikap, berkata, dan berucap gitu. Terus abis itu aku di situ nangis, aku cuma bilang aku nggak kuat kalau kayak gini terus gitu, ujiannya berat banget, aku bilang gitu. Terus habis itu terakhir tuh kayak ngomong batin, ada yang ngomong di batin tuh kayak sabar gitu, pokoknya intinya kamu pasti bisa. Terus aku langsung tarik nafas, akhirnya nangisnya reda gitu, kayak udah nggak nangis lagi gitu. Dari situ soalnya sama belinya kan juga disuruh doa dulu gitu. Terlepas dari kepercayaan manapun, yang aku suka di Bali adalah mereka sangat welcome dengan seluruh agama gitu. Yang apakah aku berdoa itu mesti langsung masuk Hindu? Ya enggak, karena kalau menurut aku Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Tidak segampang itu tiba-tiba cuma doa-doa langsung pindah agama. Enggak gitu. Terus habis itu di depannya itu, terus habis itu aku pindah ke arah depan pintu goanya itu. Jadi ada perempuan di situ, tapi patungnya dicopot itu. Patungnya kan kayak jatuh kepalanya, terus habis itu minta dipindahin ke dalam kayak gitu.
Jadi perempuannya ini yang tidak kelihatan. Iya, yang tidak kelihatan. Jadi mintanya dipindahin ke Itu dalam aja. perempuannya itu gimana? Apa dari pakaiannya, dari usianya? Kalau sejujurnya sih aku pas datang ke sana aku nggak ngeliat, cuman ngerasain energinya aja kalau yang perempuannya ini gitu. Kalau yang belinya kan bisa lihat gitu, jadinya dia yang bantu untuk menerangkan. Kalau sejujurnya aku tuh ngerasain energinya aja waktu itu. Terus geser ke sebelah kanan itu ada patung Linggayomi ya, Linggayoni. Iya. Ya itu di situ aku tuh ngerasa kayak mual, pusing kayak gitu, mual pusing. Abis itu aku bilang sama beli aku pusing, aku mual, mau muntah gitu. Terus abis itu belinya itu bilangnya yaudah nggak apa-apa, nanti dibersihin aja di patung Buddha. Terus aku bilang iya beli, soalnya ini ada yang ngikut aku yang nggak bagus gitu ibaratnya. Udah selesai dari situ kita turun ke bawah. Ditunjukkan juga ada gua untuk tempat penampungan airnya itu di dekat dapurnya, dekat dapur, di sebelah dapur. Terus abis itu aku turun ke bawah ya, ada pemangkunya juga ikut turun ke bawah. Kalau udah pernah ke Gua Gajah, pemangkunya itu duduk di bawah pohon yang gede, bawah pohon yang rindang itu, yang sebelahnya ada air pancurnya itu, bawahnya ada sungainya, sungai kecil di situ. Terus aku cuci muka dulu, terus habis itu minum airnya yang boleh diminum airnya. Terus naik ke atas. Di atas aku tuh kayak pokoknya suasananya tuh enak banget, pokoknya suasananya enak. Terus aku langsung sama belinya, dia cerita aja apa yang dirasain selama ini. Terus aku cerita semuanya gimana aku menjalani sebuah kehidupan kayak gini. Mungkin beban beratku tidak seberat teman-teman yang menonton podcast ini. Banyak sekali orang yang punya beban berat mungkin lebih berat daripada aku gitu. Nah, aku cerita semuanya. Terus habis itu akhirnya sama belinya itu, singkat cerita, aku dibersihin lah. Karena kalau di dunia itu, di dunia spiritual atau supranatural itu, kalau kalian gak hati-hati atau ketemu dengan orang yang salah, akhirnya bisa salah jalan. Kayak gitu. Nah itu harus hati-hati kalau misalnya kalian tidak punya prinsip yang kuat, pendirian yang kuat, terus hati yang benar-benar mantap gitu. Karena banyak banget tipu muslihatnya itu kalau menurut aku ya. Nah itu ya, perjalanan itulah akhirnya banyak hal-hal negatif juga yang ngikut ke aku, baik itu dapat kiriman orang, baik itu kesambet apa gitu. Nah itu dibantulah dibersihkan di situ sama belinya. Waktu di Bali dapat kesambet nggak selama di sini? Enggak, selama di sini untungnya aku nggak dapat kesambet apa-apa gitu. Enak juga suasananya, Damai. ya. Habis udah aku dibersihin di situ. Terus habis itu aku ke Gunung Kawi. Habis itu langsung ke Gunung Kawi. Aku di situ, apakah aku melihat yang tidak terlihat? Enggak, karena untuk kan beda tempat-tempat tertentu, misalnya tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang sakral itu penjaganya pun akan berbeda. Kalau mungkin kayak kuntilanak, pocong itu tuh setiap saat mungkin bisa lihat, tapi kalau misalnya datang ke tempat istimewa, ke pura atau apa, kalau hatinya nggak bersih, akhirnya kita pun juga tidak bisa melihatnya itu, karena kita masih banyak kotoran batin. Aku pun masih banyak kotoran batinnya gitu. Di situ aku turun ke bawah, terus ke lihat candi-candinya yang di Gunung Kawi banyak. Terus yang paling berkesan adalah ketika masuk ke ada yang masuk buat tempat meditasi tuh, yang disuruh lepas sendal. Di situ tempatnya raja kalau nggak salah. Yang dipahat-pahat Ya, di dalam tebing itu. Iya, dipahat di tebing. Di situ entah kenapa aku yang cuman satu lubang aja gitu di sebelah kiri. Nah itu di situ aku pengen duduk aja di situ. Aku duduk diam. Aku cuman bilang, ya Tuhan, ya semesta, kalau misalnya ada hatiku yang tidak selaras denganmu, aku mohon maaf gitu. Kalaupun selama ini sikap dan perbuatanku tidak baik, ya aku mohon maaf. Terus habis itu aku terima kasih kalau udah
menempa aku sampai sekarang gitu. Terus aku tuh kayak ibarat tuh kayak aku dialog dengan diri sendiri gitu loh. Entahlah, aku kayak orang gila pokoknya. Aku cuman dialog diri sendiri, terus habis itu ngobrol keluh kesahnya apa. Terus habis itu dari dalam itu kayaknya aku ngerasa kayak ada energi yang narik apa sih, kayak semua keluh kesah aku kayak ditarik gitu masuk ke dalam seret gitu, masuk ke dalam. Terus langsung aku tarik napas, aku langsung kayak ada kayak lega gitu, sedikit lega, terus kayak ditarik-tarik gitu. Terus habis itu udah selesai, aku juga bilang terima kasih. Pertama kali datang juga aku salam juga, memberi hormat gitu. Terus habis itu aku bilang terima kasih. Apakah aku melihat sosok yang ada di dalam lubang itu enggak. Aku cuman hanya merasakan energinya yang bagus dan positif gitu di dalam situ. Tapi awalnya, kalau sejujurnya awalnya aku agak takut karena mungkin aku ngeliatnya masih dalam diriku masih banyak yang nggak bagus lah gitu, baik energi negatif, baik pikiran, baik batin gitu. Aku takut awalnya, tapi pas udah di situ 1 menit aku duduk aja gitu, barulah energi itu berubah. Oh, adem banget, tenang banget gitu. Buat yang kesana mungkin kalau buat kalian yang punya kayak gitu pasti akan ngerasanya tuh kayak pusing, kemerungsung. Punya gitu tuh maksudnya bawa pegangan iya, gitu ya, jimat gitu. Iya, itu pasti akan rasanya tuh badannya tuh nggak enak gitu. Soalnya itu yang aku rasain pertama karena kita namanya hidup pasti di mana-mana ada energi positif dan negatif gitu. Nah kayak gitu. Terus keluar dari situ aku lihat banyak yang duduk di situ, di corok-corok itu banyak yang duduk ngeliatin. Yang lihat itu kelihatan? Bukan manusia. Bukan manusia. Di situ aku lihat yang duduk, aku cuman wujudnya apa? Pakai baju biasa kayak warga doang. Pakai baju adat Bali. Iya, biasa aja gitu. Terus yang cowok pakai udengnya juga gitu. Terus rata-rata sih yang aku lihat cowok ya. Nggak ada, yang aku lihat nggak ada perempuannya. Terus habis itu di situ duduk gitu. Terus aku cuma bilang permisi gitu ya, pakai bahasa Indonesianya deh gitu. Permisi udah. Terus habis itu diam dulu sebentar. Habis itu aku bilang maaf kalau misalnya ganggu gitu. Aku nggak ada niat buat ganggu. Terus mereka hanya ngeliatin aja, nggak interaksi apapun gitu. Habis itu udah aku keluar di situ. Aku foto-foto sebentar, habis itu aku ke candi yang ada di bawahnya itu loh. Kan ada lagi satu. Ya masih di kawasan Gunung Kawi, di Pura Gunung Kawi. Masih, tapi bisa naik dulu, dia harus turun ke bawah, yang itu jarang banget orang datengin. Iya. Yang itu, jarang orang datengin ke situ. Terus habis itu, aku nggak tahu, kepengen aja. Aku tanya ini ada candinya lagi, Bu gitu. Ada. Terus aku turun. Itu sempet ragu karena cuma sendirian doang. Terus tempatnya tuh sunyi banget. Itu emang biasa buat orang meditasi. Kalau mau meditasi bener-benernya di situ karena sepi banget tempatnya. Di situ aku jalan, aku nggak ngelihat apa-apa sih kalau di situ. Aku nggak ngelihat apa-apa. Terus habis itu tapi ya nggak tahu aku salah apa enggak. Jadi ceritanya ada linggihnya itu kan ada biasa ada naruh airnya itu loh, yang dari besinya itu kan buat kalau misalnya tempat tirta. Ya tempat tirtanya. Terus aku berdoa dulu di situ, beri hormat. Terus abis itu pokoknya intinya aku berdoa dulu di depan situ. Terus aku ngambil air tirtanya itu, ngambil air tirta, terus aku cipratin ke kepalaku. Terus aku usapin ke mukaku. Di situ langsung merinding zrrrt gitu. Nah itu aku tuh nggak tahu sebenarnya itu apakah boleh kayak gitu, boleh nggak sih kalau kayak gitu? Boleh. Ya, aku tuh masih agak-agak nggak enak sebenarnya. Aku boleh nggak ya gitu. Terus habis itu udah di situ langsung merinding. Nah itu aku lihat ada sosok laki-laki. Itu dia ngikutin di belakang. Terus dia bilangnya cuman gini, udah jangan di sini gitu. Udah jangan di sini. Soalnya di situ tuh ada yang negatif sama ada yang positif. Karena aku tuh mungkin belum bisa memilah-milah gitu. Terus sama dia langsung kayak di belakangnya tuh ditempelin terus gitu. Kayak langsung tempelin terus, udah jangan di sini, jangan. Kelihatan nggak wujudnya kayak gimana? Aku sih ngeliatnya wujudnya laki-laki. Pakai baju pakaiannya putih-putih, pokoknya putih-putih aku ngeliatnya. Masih putih-putih. Energinya Bagus sih.
Terus habis itu aku ditempelin gitu, dibilangnya udah kalau mau pergi ya udah nggak apa-apa gitu. Soalnya pas dari situ terus aku langsung lihat itu loh, ada yang semedi tapi kejebak gitu. Ada apa? Yang semedi tapi kejebak. Kejebak. Maksudnya kayak mau moksa tapi nggak sempurna. Mau moksa tapi kayak orang nggak berhasil gitu loh. Iya. Ya dia coba nggak tahu, pokoknya aku kayak gitu. Habis itu di atas itu ada, pokoknya intinya kalau ke tempat yang di situ bisa positif bisa negatif, kecuali tergantung dari pribadi kita masing-masing. Gitu. Tapi kalau niatnya negatif itu bisa dapet bisa enggak, tapi kalau niatnya positif itu bisa dianugerahi, tapi enggak, kita harus berusaha juga untuk apapun yang pengen kita capai gitu. Itu udah tuh langsung aku terakhir bilangnya maaf ya gitu kalau misalnya ganggu atau gimana gitu. Terus habis itu aku pamit dulu, pokoknya tuh sepanjang jalan aku cuma misi ya maaf gitu. Udah habis itu pas lagi mau keluar ada jembatan kecilnya, terus aku nganggukin kepalanya dulu, ya makasih maaf kalau bisa ganggu. Sampai pintu yang ada tangganya itu baru nggak ditemenin lagi keluarnya. Kayak gitu, ada pintu gerbangnya gitu dibuat kalian udah pernah kesono kayak gitu. Tapi aman lah di sana. Aman. Pas itunya doang, pas itu yang tirtanya baru langsung kelihatan, awalnya gak kelihatan apa-apa. Nah itu. Terus habis dari Gunung Kawi kemana lagi? Aku ke Tirta Ampul. Healingnya anak Jaksel. Tempat healingnya anak Jaksel. Gimana waktu di Tirta Ampul? Gimana, kan pasti teman-teman juga udah tahu kan Tirta Ampul kayak gimana kan. Nah sekarang yang kita to the point aja, langsung nanya rasanya gimana di Tirta Ampul? Kalau aku pribadi, karena aku tidak mengikuti ritual atau tidak sembahyang, energinya nggak masuk. Energinya kurang masuk. Ya bukannya nggak masuk, tapi kurang masuk. Kalau yang memang benar-benar mereka ke puranya habis itu berdoa, itu sangat bagus energinya. Habis melukat langsung ke puranya itu. Tapi kalau aku kan nggak, cuman masuk doang gitu. Jadi kayak kurang apa ya namanya ya? Kurang menghayati gitu. Kurang gitu. Hikmat. Iya, ya, hikmat, gitu dah hikmat, kayak gitu. Udah sih aku rasain kayak gitu aja kalau di Tirta Ampul. rame banget. Waktu itu aku sana ada bulenya juga, jadi kita kayak ngantri gitu. Ngantri kayak bebek. Iya, ngantri. Ya kadang kan ya mungkin karena kurang kusyuk jadinya kan yang. Iya, tapi kalau yang berdoa bagus banget itu. Gitu. Next sudah dari Tirta Ampul dapat rekomendasi Mengening. Iya. Jadi itu sebenarnya pura itu masih satu komplek juga sama Pura Tirta Ampul itu, masih ada satu kaitan sejarahnya. Oh. Itu kalau sejarahnya kapan-kapan aja dibahas ya. Kalau enggak nonton aja, kan udah tayang ya. Itu vlog doang, ada sejarahnya. Waktu itu belum ketemu narasumbernya kan, narasumber yang bener-bener ahli, yang bener-bener maksudnya mengetahui sejarahnya, bukan cuma berdasarkan by Google aja atau nggak by berdasarkan cerita A, B, C gitu. Oh, oke. Dapat rekomendasi ke situ dan tempatnya sangat bagus banget. Sepi. Pas aku datang tuh beda deh pokoknya. Datang itu pas untungnya banyak yang udah selesai, banyak yang udah naik, abis selesai berdoa. Jadi aku cuma sendirian aja di situ. Gimana situasinya Pura Mengening? Situasi Pura Mengening itu adem, terus wangi dupa dan sesajinya juga. Terus tenang banget pokoknya kalau di situ. Kayaknya kayak kita masuk ke tempat yang berbeda gitu. Terus habis itu aku turun, kan dikasih tahu buat beli canang, terus aku beli canang juga. Oh ya lucunya beli canang. Aku nanya, jadi ada ibu-ibu lagi buat canang. Aku kira tuh kalau yang lagi buat kayak gitu mereka jualan, karena kalau di Jakarta aku nggak ngerti. Terus abis itu aku tanya, ibu mau beli apa, ada canang? Dia bilang ada gitu.
butuh berapa gitu. Terus habis itu bilang butuh 2 aja Bu gitu. Terus dia ngambil dari kulkas yang kecil, mau emang nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa Bu yang kecil gitu. Terus habis itu dia ngambil dari kulkas berapa, bener 2 doang. Iya 2 gitu. Terus aku tanya harganya berapa gitu, harganya berapa? Nggak dijual Ibu, nggak jual Ibu, nggak jual gitu. Bener Bu ini nggak jual? Iya Ibu nggak jual canang gitu. Nggak apa-apa, kurang nggak ini 2 gitu. Enggak Bu nggak kurang. Terus aku jadi malu sendiri sebenarnya. Jadi kalian kalau ke Bali tidak semua yang lagi bikin canang itu jualan canang ya. Harus tanya ini canangnya dijual apa enggak begitu, karena rata-rata juga masih banyak orang yang canang itu bikin sendiri untuk keperluan pribadi daripada beli, kan jatuhnya mahal kan. Makanya bikin sendiri. Jadi dan lagi satu lagi, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana situasi Pura Mengening dari turun ke Dewata Podcast, ada vlognya, nanti tak kasih stiker di atasnya, diklik ya. Kalian tonton vlognya Dewata Podcast ya. Betul. Terus sekarang setelah gini, waktu pas melukat di Pura Mengeningnya gimana? Waktu melukat, pokoknya tuh aku turun ke bawah, aku ngasih sesaji dulu kan. Aku ngasih sesaji, aku cuci muka dulu, kayak bersihin diri gitu. Sebenarnya udah mandi juga, disaranin kan mandi dulu gitu. Terus habis itu cuci muka, aku minum airnya, aku bilang permisi. Terus habis itu bilang terima kasih gitu, udah selesai. Terus aku turun ke bawah. Nah, yang ada air terjunnya itu, di situ aku berdoa. Sebelum aku melukat, aku berdoa dulu, disuruh berdoa dulu kan. Suruh berdoa. Terus habis itu aku nyalain dupa. Aku di situ kayaknya aku lama juga berdoanya deh. Aku berdoa minta keselamatan, ketenangan, kayak itu aku juga heran ya. Aku di situ juga nangis. Aku nangis kayak seorang anak mengaku dosa kepada orang tuanya, segala hal yang perjalanan hidup kita ngelawan orang tua, terus kita berantem sama temen, terus kita emosi. Kadang-kadang ada lah pasti 1-2 emosi yang kadang-kadang kita tanpa sadar akhirnya nyesel gitu sama orang lain kayak gitu. Terus itu aku nangis. Tapi buat teman-teman jangan heran, karena kan aku agamanya juga Katolik. Mungkin yang nonton di sini ada teman aku yang nonton. Itu aku bukan maksudnya bukan gimana-gimana, tapi menurut aku adalah namanya kebaikan, dan Tuhan itu mereka tuh bisa menjadi perantara dalam bentuk apapun gitu. Dan mata air itu pun ciptaan Tuhan kan. Iya, air itu kan ciptaan Tuhan. Cuma caranya kita aja yang beda. Iya, Cara kita mensyukuri mata air itu ada yang dengan ritual, ada yang dengan doa biasa, ada pakai sesajen. Itu sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Iya, sama aku sih juga gitu. Jadi intinya terlepas dari agama apapun, aku hanya ingin niatnya berdoa aja, berdoa. Meminta anugerah lah, berkah dari alam semesta. Ya, terus meminta maaf kalau banyak hal yang sudah aku lewatin yang kadang-kadang merusak alam, terus jahat atau bukan jahat sih, maksudnya buat orang lain kecewa kayak gitu. Aku lah agak lama di situ. Terus aku nangis di situ, badan aku getar. Aku nggak tahu, aku ngerasa kayak badan aku kayak deret gitu. Terus habis itu bukan karena kedinginan. Bukan karena kedinginan. Bukan, tapi emang air dingin, nanti pas sudah melukat dingin. Terus di situ dupanya kan aku lihat, aku ada posisinya, ada merem, ada yang melek gitu. Terus dupanya itu, semua dupa yang ada itu aku ngarah ke depan gitu, asapnya tuh ngarah ke depan semua. Terus aku bilang, asapnya jadi seolah-olah kayak ditiup dari kiri sama kanan? Enggak, kayak ngasih tahu kalau ada yang di depan itu loh, kayak ada yang mereka kalau merinding gue dengerin lagi nih, merinding nih. Kayak datang gitu. Nah terus di situ aku lihat, terus aku langsung nggak berani gini ngeliatin gitu, aku langsung nunduk terus aku nggak tahu ya, aku tuh kalau datang ke pura langsung tiba-tiba ikutin gerakannya aja. Terus aku langsung ngasih hormat. Terus habis aku nggak bisa ngeliat wujudnya, tapi aku ngerasain kayak energinya gitu, energi beliaunya. Terus habis ngasih hormat, terus habis itu aku ibaratnya baik lagi, curhat. Terus habis itu terima kasih, pokoknya aku tuh sepanjang itu aku cuma bisa bilangnya terima kasih gitu. Udah, terus habis itu intinya
pokoknya aku dalam batin, pokoknya dapat pesan dari batin, apapun yang terjadi harus dijalanin, disyukurin. Apapun yang terjadi itu memang emang jalannya seperti itu dalam kita menebus sebuah kesalahan kita, baik itu di masa lalu ataupun di masa sekarang. Tapi ketika kita sudah berani untuk keluar dari zona kita, terus kita udah berani untuk mengakui semua kesalahan kita, itu akan lebih dipermudah. Tapi dia tuh di dalam batin aku tuh kayak ngomong intinya, tapi banyak hal nanti ada positif negatif. Kamu bisa salah jalan lagi, kamu bisa memilih yang salah, ataupun kamu bisa watak, namanya kan kita punya watak angkara muka, watak sombongan gitu. Itu kalau misalnya kita tidak sering untuk dilatih ataupun sering untuk disadarin, itu bakal balik lagi akhirnya jadi bumerang buat diri sendiri ataupun orang lain kayak gitu. Intinya aku dapat pesannya kayak gitu. Terus habis itu ya nggak apa-apa gitu, namanya intinya itu yang namanya salah, wajar kita berbuat salah, tapi kalau terus mau perbaiki diri itu lebih baik kayak gitu. Aku lumayan lama kayaknya di situ, sampai ditanya pas sudah selesai disenyum-senyum yang jaga. Udah gitu. Enak berendam kan? Enak. Belum berendam itu ya. lagi doa. Jadi another tempat healing selain Tirta Empul di satu kawasan itu, kalian tuh boleh coba Pura Tirta Mengening. Bisa nggak pulang-pulang kalian? Bener, aku juga nggak mau pulang itu. Kalau bisa ada tempat kos, ngekosnya di sana ya. Iya, enak setiap hari. Mandi di sana. Mandi sana setiap hari. Terus habis itu, aku nanya sama yang jaga di situ, habis itu boleh melukat ke bawah? Oh iya boleh gitu. Terus habis itu aku melukat, aku berendam dulu, terus kan aku kaget ya, kok ada yang gigit-gigit nih awal-awalnya. Gigit ikan-ikannya, ikan kecil-kecil. Terus habis itu, wah ternyata ikan, aku takutnya ular doang itu. Ular banget, ngeri kan ya. Terus udah tuh digigit, awalnya takut, terus habis itu lama-lama udah biasa aja. Terus ikannya naik ke atas, ke tangan aku gitu, jadi digigit-gigitin bagian badannya juga. Kulit matinya? Iya, kulit matinya. Lulur alam. Skraban gitu. Terus habis itu berendamnya agak lama banget kalau di situ. Iya karena enak banget. Terus sejuk jadinya pas kita berendam lama itu, sejuknya sampai organ-organ kan. Betul. Awalnya menggigil, lama-lama biasa. Lama biasa aja, sampai dalam sejuknya. Sampai dalam. Terus habis itu di situ pokoknya ada momen tertentu aku tiba-tiba rasanya udah agak tenang. Terus habis itu aku entah kenapa aku balik lagi, aku tidak melihat wujudnya sebenarnya. Aku tidak melihat wujud, entah kenapa aku tiba-tiba beri hormat lagi. Hormat sendiri otomatis kayak begitu, yang kayak Bali gitu. Beri hormat. Terus abis itu tangan itu di mana? Di kolamnya? Di kolamnya. Di kolamnya. Di dekat air terjun itu? Iya, yang di depan batunya itu. Ya. Iya di situ, di depan batu, persis depan batu. Sampai aku beri hormat. So tangan aku nggak tahu, aku ngikutin gerak badanku aja gitu. Tangan aku begini. Terus abis itu aku ngambil airnya lagi, aku cuci muka lagi, ambil lagi, cuci muka. Terus abis itu udah, terus aku beri hormat lagi. Aku baru jalan ke air terjunnya. Jadi aku berendamnya itu ada kali 1,5 jam lebih berendamnya itu. Baru dapat momen itu, aku baru gerak ke ituan air pancurnya itu. Di air pancurnya itu juga lama. Aku meditasi dulu, kayak tarik napas, kayak gitu, tarik napas. Terus kayak apa? Aku nggak tahu ya, mungkin badan aku banyak yang kotor ya. Jadi kayak aku ngerasa kayak pengen marah. Terus aku mikir dalam hati, ya udahlah kalau ada yang nggak bagus, aku apapun itu aku serahin aja sama yang di atas gitu, biar jadi bersih bareng sama airnya gitu. Awalnya tuh aku kayak orang mau marah gitu loh, ya, terus habis itu udahlah udah mati gitu ya, udahlah. Tapi pikiranku bilang udah, tapi hatiku bilang ntar dulu gitu loh, kayak nggak sinkron gitu loh. Ntar dulu, sabar, iya ntar dulu gitu. Udah tuh aku ngikutin aja, diam sampai aku tenang. Di air terjun juga lama, palingan 10-15 menit aku di air terjun itu. Terus balik lagi, entah kenapa aku ngasih hormat lagi. Terus abis itu ngasih hormat, terus abis itu tangan aku taruh di dada. Terus abis itu aku cuci muka lagi, abis itu aku ngasih hormat lagi.
kayak gitu. Itu sebenarnya refleks aku tuh sebenarnya kurang nggak tahu kenapa pengen aja kayak gitu gitu. Gitu terus habis itu udah ke air pancurnya itu. Kalau untuk yang di Tirta Ampul kan udah tahu ya, kalau misalnya kalau mau ke pancuran hormat dulu kayak gitu sama Tuhan, terus bersyukur gitu ya. Terus aku ngikutin lah caranya itu, karena udah tahu dari Tirta Ampul yang itu. Terus habis itu aku hormat dulu, terus habis itu aku cuci muka, cuci sampai kepala, terus aku minum airnya, terus aku basahin lagi rambutnya, kayak gitu seterusnya sampai pancuran ke-4 kalau nggak salah 4 ya. Di Pura Mengening 4 apa 3 gitu. Sampai pancuran terakhir kayak gitu terus kayak gitu. Terus udah akhirnya lega aja. Lega aja udah. Lega. Terpuaskan. Lama tuh 2 jam kali aku di sana tuh ada. Yang tidak dapat di Tirta Ampul dapatnya di Tirta Mengening ya. Betul. Karena sendirian juga. Ya, jadi kusyuk. Lebih kusyuk di Tirta Mengening ya. Betul. Lanjut lagi habis dari Pura Tirta Mengening. Ketemu Mbak Sukma. Kita ketemu. Oh iya. Iya ketemu dulu. Ya setelah itu ketemu. Biasanya ketemu aku sekali doang soalnya hari itu bener-bener khusus kayaknya ke Pura Mengening doang. Paginya hujan juga soalnya. Waktunya habis di Pura Mengening. Iya betul. Setelah itu ceritakan kepada pengalaman kita berdua. Langsung ke puranya nih. Langsung ke pura. Kita sebelumnya kemana? Oh, kita ke Sanur dulu. Pantai Sanur kan. Oh iya, lupa. Lupa kita ada apa sih namanya? Ada ke Pantai Sanur untuk sembahyang itu jatuhnya, bukan? Untuk meminta mungkin berkah kali ya. Minta berkah itu jatuhnya ya. Berkah. Nggak ngerti aku apa. Aku juga nggak ngerti itu pokoknya. Di antara minta berkah sama sembahyang sih, ya karena kita mau minta berkah makanya kita sembahyang kan. Iya. Tujuannya minta berkah kepada Dewa Segara atau Dewa Baruna sebagai manifestasi dari Dasang Yang Widiwasa. Itu ceritain deh pengalamannya gimana. Karena kan aku kan cuma nemenin. Betul. Jadi pas ke pantai kan bisa orang ke pantai mau basah-basahan atau gimana. Biasa aku kan kayak gitu. Terus abis itu tahu-tahu bilang, boleh nggak kalau bawa canang sama dupa gitu. Oh mau berdoa sekalian gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Di situ aku nggak langsung doa juga karena ke distrik banyak makanan enaknya. Manusiawi banget ya kan. Manusiawi. Tujuannya banget. Berdoa, mampirnya beli lumpia. Terus di situ kan ditanyain mulu sama Mbak Sukma, udah mau doa gitu. Kayaknya nggak tahu ya. Aku tuh kalau kayak gitu pasti nunggu kliknya dulu gitu. Padahal angin lagi kenceng-kencengnya kan. Angin kenceng-kenceng. Angin kenceng banget di pantai. Terus pas udah menjelang maghrib baru ya. Itu baru tiba-tiba dapat kliknya aja aku. Kliknya aku berdoa, ngelihat apa-apa enggak ngelihat kayak apa orang bilang ratu-ratu itu enggak, aku enggak ngeliat apa-apa. Nah, habis itu di situ cuman ketenangan aja. Terus habis itu biarlah hal buruk dalam diri terbawa ombak, tersapu ombak gitu. Udah gitu aja sih. Waktu pas ke Pantai Sanur tuh nggak lihat apa-apa berarti ya? Enggak, aku nggak lihat. Vibes-nya gimana? Ngerasa nggak disambut? Kalau aku pribadi sih pertama ke distrik makanan, terus banyak orang itu, aku tuh malu orangnya. Jadi nggak terlalu fokus gitu. Pas datang itu, pas udah mulai doa itu baru rasanya anginnya ke aku gitu, aku ngerasanya anginnya gitu. Tapi kalau ngeliat-liat sih enggak, aku nggak ngeliat apa-apa di situ. Gitu. Lanjut ke pura apa namanya? Pura Batu Pageh. Isi goanya nggak sih? Pura Gua Batu Pageh nggak ya? Pura Batu Pageh. Pokoknya itu dia, ntar searching aja bisa. Jadi ada pura di dekatnya Pura Uluwatu. Kalau misalnya kalian ke daerah Bali Selatan itu kan taunya kalau pura itu Pura Uluwatu doang kan. Tapi ada namanya
Pura Goa Batu Pageh. Lupa antara Pura Batu Pageh atau Pura Goa Batu Pageh. Jadi kalau yang ke sana mungkin cuma orang-orang tertentu aja ya, itu bukan tempat wisata. Jadi kalau kalian emang khusus mau wisata spiritual, bisa ke sana. Tapi kalau cuma buat lihat-lihat aja, tuh kayaknya sih nggak bisa, nggak ada aksesnya buat kalian gitu. Harusnya bawa canang, bawa pejati, kayak Dan gitu. harus dengan menggunakan pakaian khusus untuk sembahyang. Dan janjian Dan janjian sama pemangkunya gitu. Karena nanti kalau misalnya mendadak ke sana nggak ada pemangkunya, kita bingung harus kemana duluan gitu. betul. Dan juga di sana tuh ada tempat pengelukatan, cuma karena kita kurang informasi jadinya kita belum melukat gitu. Next time mungkin kita melukat ya. Iya, jadi harus bawa 2 pejati. Jadi kalau mau teman-teman yang udah niat banget ke situ, bawa 2 pejati. Buat yang satu buat melukat. Jadi melukat dulu baru berdoa ya. Iya. Oh ya, dan lagi satu tuh itu sebenarnya kita rencananya kan mendadak ke situ. Iya, Rencananya tuh kita tuh mau ke Taman Festival Bali yang pernah Dewata Podcast bikin video juga di sana. Ceritain. Puji Tuhannya itu pas perjalanan lancar banget. Kita perjalanannya lancar, terus kita nggak nyasar-nyasar kayak gimana gitu ya. Iya, nggak nyasar-nyasar banget. Terus habis itu pokoknya lancar, terus habis itu dapat lagi pejati yang susah kalau dicari, kalau Tuhan dapat. Terus habis itu pokoknya perjalanan Solo dibuatnya lancar aja, senang. Terus masuk ke sana karena masih rimbun, awal-awal tuh di rimbun, pepohonannya rimbun, itu adem banget adem, kayak kita masuk ke tempat yang berbeda gitu. Masuk ke tempat berbeda. Terus habis itu sampailah kita di puranya itu. Di situ suara ombaknya bikin tenang, deburan ombaknya bikin tenang, suasananya yang masih asri itu nyaman banget gitu. Kalau tidur kayaknya aku bisa tidur di situ deh. Nah, jadi kalau kalian mau ke puranya itu, jadi situasi pura, kalau kalian tahu tipe-tipe pantai yang di Bali Selatan yang turun anak tangga banyak, seperti itu tipe-tipe perjalanan kita mencari puranya itu. Betul. Jadi puranya itu dekat dengan pantai Green Ball ya? Iya, Green Ball. Dekat sama di sana. Kalau mau ke pantai di sebelahnya gitu, jadi kan turunnya beda tangga. Jalurnya beda. Jadi ini bener-bener antara jalur wisata ke pantai dan jalur ke pura itu beda. Jadi aksesnya itu emang nggak bisa sembarangan. Emang bener-bener orang yang niat untuk wisata spiritual aja gitu. Iya, betul. Di situ pokoknya intinya pas di sana adalah aku ngikutin tata caranya umat Hindu untuk dalam berdoa, dipandu sama Mbak Sukma sendiri gitu. Ya, kita naruh canang dulu yang di dalam, dihaturkan doa oleh Mbak Sukma. Terus habis itu kita turun tangga ke bawah yang di sebelah kanan ya. Ntar kalian bingung nyari tangga, ada jalan setapak pokoknya di situ. Turun jalannya tuh nggak kelihatan, kita ragu apa bener ini jalan ke bawah. Karena kayak masuk gang rumah biasa. Iya, kayak gitu. Ketemunya pokoknya ada jalan setapaknya itu. Di situ turun, itu udah, wah enak banget ini gitu. Waduh, seneng banget. Aku selalu ngomong, aduh aku seneng banget di sini ya, ngomong kayak gitu terus. Dengan suara deburan ombak, pemandangan pantai yang indah. Wah, kiri biru banget ya, bersih. Jadi ya. kiri tebing, kanan sudah kelihatan langsung pantai Green Ball-nya. Jadi bener-bener apa sih namanya? Bener-bener membuat hati tambah syahdu. Iya, betul. Udara sejuk juga kan ya. Sejuk pokoknya. Saya seneng banget ya gitu. Terus itu kita sempat doa dulu ya di salah satu linggih Pelinggih gitu. Di situ sebelum ke pura intinya gitu. Di situ doa dulu, ngikutin caranya Mbak Sukma. Terus habis itu yang aku rasain adalah tenang aja. Aku ngerasa kayak, oh ya udahlah gitu. Tenang aja, sampai pengen gelar tikar di sana tidur kan. Sampai kita ngomong, aku tidur aja sini.
Enak banget. Enak banget gitu. Dan suasananya tuh bukan bukan mistis. Jadi kalau misalnya, tapi kalau orang lihat yang nggak ngerti pasti dikiranya mistis, padahal nggak ada mistis-mistisnya. Suasana yang syahdu dan sakral, bukan mistis, nggak ada yang serem-seremnya. Nggak ada. Nggak ada yang kayak wingit tapi bukan yang serem gitu ya. Yang itu yang tenang aja. Sakral dia, iya. Terus habis dari situ kita buat foto-foto dulu deh pokoknya, karena nggak tahu ntar kesana lagi kapan. Iya, karena ya kita ngantri lah. Ngantri juga, iya bener itu ngantri. Terus turun ke bawah, di situ aku pokoknya tuh nggak tahu kalau Mbak Sukma ngerasain apa enggak, kalau misal aku langsung berubah aja, bukan aku yang bawel banget gitu kan, langsung berubah kan, banyak diem. Langsung kicep. Langsung banyak diem, nggak ngomong, nggak berulah, nggak bertingkah aneh-aneh deh pokoknya. Terus habis itu diem, aku ngerasain deburan pantai gitu, diem di pojok kan aku lihat dulu tuh sambil ngantri kan, di atas ada yang lagi sembayang juga. Besok mah lagi telepon teman-teman kita gitu. Terus habis itu aku tiba-tiba aja pengen berdoa ke arah pantainya itu, ke arah pantai. Aku nggak ngelihat apa-apa, atau perempuan pakai baju hijau kemben gitu, aku nggak ngeliat itu di pantai gitu, aku nggak ngeliat apa-apa. Intinya tuh cuman kayak aku melihat alam yang indah, sangat indah. Aku yang jujur ya, aku sebenarnya takut banget sama pantai karena aku sendiri nggak bisa berenang. Terus abis itu beberapa kali aku datang ke pantai pernah kecewa. Makanya tuh dalam hati adalah kenapa kecewa? Kecampainnya dicampak? Enggak. Kirain. Enggak bersih pantainya. Terus abis itu bareng sama orangnya juga nggak enak. Iya. Itu sebenarnya kalau boleh jujur dalam hatinya itu aku kayak mantan laknat. Hah? Mantan laknat ke pantai itu. Mantan laknat apa tuh? Laknat. Mantan laknat iya. Terus habis itu di situ sebenarnya tuh langsung kayak gimana ya? Ternyata tuh nggak 1-2 momen kamu harus menjudge segala sesuatu aslinya tuh. Makanya kalau aku diajak ke pantai sama temanku tuh aku nggak pernah mau, karena berarti apaan sih pantai, nggak ituan asli aku kayak gitu. Terus habis itu pas datang ke situ kayak diem, terus aku tutup mata kayak bilangnya, wah ternyata aku nggak boleh underestimate sama apapun gitu, semesta itu juga indah. Terus jangan mudah ngejudge karena beberapa kali pengalamannya tidak bagus, itu akhirnya mensamaratakan segala sesuatu. Itu kayak ibaratnya kayak sebenarnya perjalananku itu adalah introspeksi diri sih lebihnya. Terus aku sangat mengagung-agungkan gunung karena aku sangat sangat suka mendaki gunung daripada pantai. Soalnya sejuk gunung. Iya. Nah itu jadinya sebenarnya itu nggak bagus di situ. Terus habis itu pas udah di situ aku baru menikmati pantai itu pas jalan sama kakakku waktu itu. Terus habis itu baru yang ke Bali ini, terus aku merasa aku sampai bilang maaf ya kalau misalnya aku bilang kalau misalnya ditajak temanku ke pantai, ngapain sih ke pantai, gak enak, gerah, panas, jelek gitu kan, kayak gitu ya, manusiawi banget. Terus habis itu aku terus kayak minta maaf ya gitu, ternyata sangat indah gitu, samudranya luas gitu, indah banget. Terus aku intinya cuma bersyukur aku masih bisa melihat pantai yang indah. Semoga nanti kelak aku masih punya anak, pantainya masih seindah ini, sebagus ini. Terus habis itu aku masih bisa memperbaiki diri untuk nggak mudah menilai segala sesuatu gitu. Terus itu intinya aku ngerasain indah banget. Terus semenjak itu juga aku menjadi lebih sangat suka pantai dari padahal dari jauh doang ya. Dari jauh doang gitu. Terus habis itu situ aku nggak tahu kenapa balik lagi itu aku tuh tangan aku pengen bergerak aja pokoknya intinya. Aku tiba-tiba memberi hormat di arah pantai. Terus tangan aku taruh begini. Aku kayak ngatur napas aja. Tarik napas, buang sampai tenang sambil dengerin ombak, dengerin suara kelelawar, dengerin suara angin. Pokoknya dengerin itu aja. Tarik napas terus habis itu tangan aku begini lagi, aku ngikutin gerakan tangan,
tangan. Terus habis itu aku kayak kayak ada energi masuk ke dalam tangan ke arah pantai, makanya aku begini. Kalau Mbak Sukma lihat kan aku begini tangannya, itu ada kayak energi masuk ke tanganku gitu. Terus habis itu aku masukin, abis masuk gitu aku langsung taruh di hatiku gitu. Kayak bersihin diriku, mungkin itu kayak berupanya untuk membersihkan diri sebelum aku masuk puranya itu kayak. Terus habis itu yang energi yang gak bagus dalam diriku kayak ketarik juga dari badannya itu ke arah pantainya itu. Nah udah selesai. Kayak cuci darah ya, cuci darah kan gitu kan. Dimasukin ditarik gitu ya. Ditarik dulu baru dimasukin. Ditarikin kayak gitu. Yang bagus. Terus habis itu aku juga tiba-tiba nangis. Aku nggak tahu, pokoknya kayak bilangnya terima kasih banget, maaf pokoknya kalau aku buat salah, terima kasih. Berarti aku nangis aja, terus habis itu udah selesai, aku beri hormat lagi, udah ya sambil kita nungguin ke atas gitu. Terus sebelumnya itu juga disuruh ngasih canang ke linggih-linggih yang di bawah ya, pelinggihnya di bawah itu sebelum naik ke atas ya, soalnya aku mager. Oh gitu ya, pantesan. Udah sampai di atas. Kita sebelumnya kita ke atas tuh, jadi kita naik anak tangga yang bentuknya agak zigzag, dan itu banyak banget kotoran kelelawar. Karena pas di atas tangga itu ada kelelawar banyak, iya. Jadi puranya ini kita naik tangga, puranya tuh ada di dalam goa. Goanya tuh dihubungin sama tangga tempat kita nunggu giliran sembahyang dengan umat yang lain. Tuh. Terus gimana sampai di atas? Sampai di atas, aku ngeliatnya wah keren banget. Aku sangat takjub sama arsitekturnya lah. Kalau di Jakarta kan bangunan gitu. Wah ini mah bangunan alami, terus keren banget. Terus syahdunya itu berasa banget. Terus habis itu balik lagi nggak bisa ngomong apa, cuma diem ya. Dia ngeliatnya belum lihat apa-apa itu, nggak ngeliat apa-apa. Terus habis itu naruh, kita berdoa, diarahin sama jeronya kan ya. Jero mangku ya. Jero mangku itu aku badannya tuh langsung kayak yang sebelah kanan tuh sakit banget, kayak pengen ada yang mau keluar gitu dari badanku. Terus sakit banget terus, karena aku ngerasa ada energi bagus, kayak energi yang gak bagus tuh disedot dari pantainya itu. Terus kalau Mbak Sukma apa, pusing ya? Kemarin tuh kayak semutan, bukan pusing, kayak semutan kepalanya. Ya, pas di ubun-ubun kayak kita lagi ngangkat beban berat di kepala itu kan, kita ketahan tuh berasa kan, kayak gitu rasanya. Ya kalau dirasain Mbak Sukma tuh kayak gitu, kalau aku ngerasain kayak gitu. Mungkin kita kan nggak tahu ya, kita bawa energi negatif apa dari luar ya kan, ataupun pikiran kita sendiri yang kadang-kadang nggak bagus itu. Kayak aku ngerasa kayak ditarik atau kolesterol kita naik. Betul. Juga kita nggak tahu kan. Bisa jadi kolesterol naik, punggungnya sakit ya. Iya kan? Kepalanya kayak ketahan habis makan B2. Iya. Terus itu pokoknya seneng banget, terus habis itu nggak tahu, aku nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya aku seneng aja gitu. Berdoa juga seneng, walaupun ikutin tata cara Hindu, tapi aku seneng aja. Iya kan, kalau di sana juga jero mangkunya tuh bilang yang melakukan spiritual ke sana tuh bukan cuma terbatas orang Hindu aja. Dia bilang dari berbagai agama, golongan tuh datang ke puranya itu. Ya, intinya sih balik lagi Tuhan, ya kan, nggak mandang agama apapun sebenarnya, gitu. Terus habis itu selesai doa, aku balik lagi ke arah pantai. Itu kayak apa sih? Itu refleks aja, pokoknya segala sesuatu yang aku lakukan tuh refleks aja, ngikutin badan. Terus habis itu ke arah pantai, terus aku tarik nafas terus sampai lega, sampai benar-benar lega apapun itu gitu. Terus badannya juga jadi enteng, abis selesai berdoa juga enteng. Terus aku merasa aku lebih cantik gitu.
pakai beras-beras di sini kan, terus pakai kembang gitu kan. Aduh, aku cantik banget ya di Bali banget. Jadi kalau mau cantik tuh pakai ini, pakai bija. Oh ya, gitu. Berasa cantik. Terus habis itu ya udah tarik napas, terus habis itu aku baik lagi ngucapin syukur. Aku juga bilang aku masih ada sombong, pokoknya aku tuh masih ada sombongnya dalam diri aku deh. Gitu. Terus habis itu Mbak Sukmanya lagi bantuin Jeronya nyapu. Gue ceritanya apa? Itu namanya ngayah. Oh nggak ya? Jadi melakukan pelayanan dengan membersihkan tempat di sana, karena kan umatnya habis sembahyang kan banyak, habis mereka sembahyang mereka pulang, sisa-sisa canang bunga sembahyang tuh nggak mau dibuang ke tempat sampah, padahal tuh sudah disediain di pojokan tuh. Jadi ya karena maksudnya ya sekalian lah kita ngaturan ngayah, ya kita bersihin tempatnya, nggak ada ruginya juga kan. Betul. Lagi di situ, kalau masuk mana lagi ngayah sama Jero, aku ke distract tahu-tahu masuk ke dalam arah Melukate itu. Ada goa lagi. Ada goa di dalam goa. Ada goa di dalam goa. Di situ aku duduk. Aku pertama-tama kan kayak ngasih beri hormat aja. Terus tahu-tahu aku mau duduk aja di situ, duduk. Terus aku beri hormat. Badanku itu kayak energi apa ya, aku nggak tahu deh, kayak termasuk dibersihin juga sih di situ. Kayak dibersihin, terus tahu-tahu aku langsung pusing kayak orang kena gitu loh. Langsung pusing. Terus habis itu dari pusing lama-lama jadi nggak ngerasain pusing, awalnya pusing. Terus habis itu di situ lagi-lagi aku nangis. Nangis, terus habis itu nangis mulu. Iya, makanya aku juga bingung, aku nangis mulu di sini. Nangis, terus saya cuma bilang Perasaan tersentuh iya, ya. Bang, perasaan tersentuh. Energinya menyentuh kalbu. Nangis, cuma bilangnya apapun yang terjadi, intinya aku bilang apapun yang terjadi di saat ini, di detik ini, aku siap menjalaninya. Aku kayak udah mantepin aja diri gitu. Aku siap menjalaninya, tapi bantu minta tolong dibantu untuk menemukan jalannya dan menemukan orang-orang yang tepat gitu. Kalaupun aku tidak menemukan orang-orang yang tepat, dampingi aku sampai aku menemukan itu. Dan kalaupun aku tiba-tiba di perjalanan aku menemukan orang yang salah, bantu aku untuk mengingatkan. Intinya gitu, aku tuh nangis gitu intinya. Ya udah, aku siap, semesta kamu mau apain aku aja, aku siap apapun yang terjadi, intinya gitu. Astukarami. Amin. Semoga perjalanan spiritual di Bali tuh bisa benar-benar membuat membuat kamu menemukan jati dirimu sendiri. Cie, bener nggak sih bahasanya? Sombong banget tahu. Jati diri sendiri aja nggak ketemu, ngajarin orang. Tapi bener. Ya, buat yang ke Bali, cobalah kalian benar-benar nyari wisata yang out of the box lah. Benar, ya. yang jangan yang mainstream. Bener, kalau sayang banget soalnya. Kalau ke pantai mah banyak pantai sama gitu-gitu sebaris. Carilah coba yang anti mainstream gitu. Kalau mau ke pantai biar sekalian aja ke Bunaken kan. Maldives gitu kan. Nusa Penida. Kalau ke Bali tuh banyak yang bisa dieksplor sebenarnya. Betul sekali, setuju. Ya.